berdoa. Mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? 4. Sakit semua ya. Kita doakan semoga teman-teman kita bisa segera sembuh. Amin. Oke, sebelum Bu Aziza lanjut ke materi, kemarin kita sudah belajar apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal kepada-Nya. Hakikat mencintai Allah. Mencintai Allah itu bagaimana caranya kita mencintai Allah? Menjauhi larangannya, mematuhi perintahnya. Kalau kau kemarin apa kau? Takut kepada Allah. berharap ke Allah. Kalau tawakal berserah diri. Nah, sebelum kita tawakal itu biasanya ada apa? Tidak. Bisa bacakan tujuan dari pembelajaran coba buka halaman 176. Di situ ada tujuan pembelajaran. Kita belajar ini itu supaya yang pertama yakin bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Jadi nggak hanya iman sekedar iman aja. Yang kedua membiasakan perilaku cinta pada Allah, khauf, roja, dan tawakal. Yang ketiga menganalisis cabang iman, hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Yang terakhir membuat media pembelajaran. Nah, nanti itu ya di pertemuan terakhir mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Oke, sesuai pembagian kelompok yang kemarin, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Hari ini yang maju adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Dan tugas dari kelompok 3 dan kelompok 4 memberikan pertanyaan dari kelompok yang maju. Jadi kelompok 3 memberi pertanyaan ke kelompok 1, kelompok 4 memberi pertanyaan ke kelompok 2. Oke, yang kelompok 1 membahas apa? Mencintai Allah. Mencintai Allah. Kalau kelompok 2? Khauf ya. Oke, sekarang kelompok 1 dulu yang maju, 4 orang presentasi. Yang lainnya mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperhatikan tujuan diskusi kami tentang mencintai Allah. Yang pertama perkenalkan waktu itu kita teman saya yang 17. Saya Fani absen 11. Saya Nimas absen 12. Saya Anggun Pradipta absen 1. Untuk penjelasan pengertian akan dijelaskan oleh teman saya Anggun. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian kita adalah perasaan yang suci dan bagus. Cinta kepada Allah berarti menempatkan Allah dalam hati sanubari, yaitu hati yang paling dalam. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping tahu atau rasa takut dalam jelas atau berdaya. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya dari akan diberikan dan di antara manusia ada orang yang menyebut mencintai Allah sebagai Tuhannya. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ada pun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang berbuat melihat ketika mereka melihat azab orang pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat hadapnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 160. Tanda cinta kepada Allah adalah yang pertama mencintai Rasulnya. Seperti kita tahu bahwa ketika kita mencintai Allah, kita pertama kali itu kita harus mencintai Rasul-Rasulnya Allah. Kita mempelajari sifat-sifatnya, kita mempelajari teladannya. Yang kedua adalah mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah pasti akan cinta pada Al-Quran. Dengan demikian dia akan membaca Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah membuat seseorang takut akan berbuat dosa. Oleh karena itu dia menjauhi dosa seperti zina. Kita menjauhi zina itu berarti tanda-tanda cinta kita pada Allah. Yang
Keempat adalah mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Apapun yang dicintai, ketika seseorang tersebut mencintai Allah, maka Allah yang akan didahulukan daripada urusan-urusan lainnya. Seperti saat azan tiba, maka dia akan mendahulukan sholat. Itu adalah bentuk tanda-tanda cinta pada Allah. Yang kelima adalah tak gentar menghadapi hinaan. Kecintaan seseorang pada Allah menjadikan semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Dia tak menghiraukan hinaan, cemoohan, dan ujaran kebencian dari orang yang benci padanya. Jadi ada cara untuk meningkatkan kita kepada Allah. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. Ini dapat kita lihat Allah memberikan hambanya nikmat tanpa terkecuali, mungkin ataupun tidak. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati dan bisa dikaitkan dengan kita bisa bersuci ataupun bertobat. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi hinaan? Saya izin menjawab pertanyaan dari saya. Ketika kita menghadapi hinaan, kita harus bersikap sabar karena suatu saat hinaan itu pasti ada balasannya dari kelak. Seperti teladan kita Nabi Muhammad SAW yang menghadapi banyak ujian dan musibah di saat dakwah, tapi itu tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap berdakwah di jalan Allah. Terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya. Oke, kemarin sudah diberi Mbak tugas membuat apa? Pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Nah, ini dikumpulkan dulu. Oke, kali ini kalau kemarin Mbak Iza pakai kertas di bikin bola kecil, kali ini pakai bunga. Nanti sama kayak kemarin, balonku kalau dor berdiri, yang dapat ini berdiri, terus ambil satu pertanyaan. Oke. Nyanyinya cepat. Balonku ada 5 triliun. Satu, dua, tiga. Berserah diri kepada Allah dan percaya kepada Allah. Bolonku ada 5. Bagaimana cara maaf ya, tidak apa-apa. Bagaimana cara agar kita mencintai Nabi Muhammad? Cara mencintai Nabi Muhammad salah satunya selalu membaca sholawat, menadani dari sifat-sifat Nabi Muhammad. Terima kasih. 1, 2, 3. Aku deh kayak pertanyaan. Kepada Allah. Jika kita tidak melaksanakan
tetapi tidak disertai dengan optimis. Jika seseorang memiliki sifat raja, maka harus memiliki sifat optimis terlebih dahulu. Dikarenakan di dalam raja itu harus ada optimis, karena optimis itu yakin bahwa kita hanya berharap pada Allah SWT. Mbak Aziza akan menjelaskan, menambahkan jawaban dari teman-teman yang sudah pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, cara agar selalu bertawakal kepada Allah. Gimana? Tadi jawabannya gimana? Selalu apa tadi? Ini tawakal itu seperti kita hampir sama seperti roja. Kita berharap, kalau tawakal kan berserah diri. Jadi kita itu berikhtiar dulu. Contoh misalkan kalian ujian, ulangan harian lah. Kalian belajar dari malam sampai jam 1 misalnya. Berikhtiar semaksimal mungkin. Ketika ulangan, samian intinya samian mengerjakan dulu sesuai dengan ikhtiar samian. Terus ulangannya sudah dikumpulkan ke Bu Aziza, hasilnya samian tawakal kayak gitu. Jadi kayak gini, samian nggak aku habis belajar jam 9 sampai jam 1 misalkan gitu. Nilaiku harus 100. Kalau gitu kan memaksakan nilaiku harus 100, mau aku belajar jam 9 sampai jam 1 masuk awalnya 100 gitu. Tapi kalau samian ya bismillah, aku udah ikhtiar, aku udah belajar dari jam 9 sampai jam 1, apapun hasilnya insya Allah aku terima. Insya Allah bagus. Berusaha untuk berdoa. Nah itu nanti masuk ke rojak, berharap. Kalau tawakal berserah diri. Ya udah, intinya apapun hasilnya aku udah ikhtiar, udah berusaha. Apapun hasilnya. Terus kalau apa yang dimaksud cepat mau, berikan contohnya. Tadi udah dijelasin ya, tadi juga ada Mbak Iza lewati. Bagaimana cara agar kita mencintai Nabi? Nah, ini ada beberapa amalan kalau kita itu benar-benar mencintai Nabi ya. Kita itu setiap hari itu mengamalkan istighfar. Kok istighfar? Sholawat. Ya, sholawat. Jadi sholawat itu 1000 kali, bukan 100 kali. Setiap sholat kalau bisa 200. Kan ada 5. 200. Jadi 1000 satu hari itu 1000 kali. Gitu. Jadi itu sholawat itu bukan untuk Nabi. Bahasa berkata kayak gitu bukan maksudnya Nabi yang membutuhkan sholawat itu, tapi kita yang membutuhkan sholawat itu. Jadi sholawat itu kita bersolawat kepada Nabi, tapi doanya akan kembali kepada kita. Jadi percaya diri itu penting banget. Jadi sampai itu harus percaya. Pertama, percaya ke diri kalian sendiri. Aku pasti bisa. Aku pasti iso. Angel Bu, iso. Dilakoni iso. Pasti bisa. Nggak ada yang sulit. Dunia ini nggak sulit sebenarnya. Dengerin omongan orang lain, sama dengerin hal-hal dari hati kita yang membuat kita down. Contoh, samian ke masjid, misalkan samian ke masjid ya, terus ada ria, terus sama ini nih, terus siswanya sama nggak ke masjid, mau aku masjid dirasani dan lain sebagainya. Itu kan membuat nggak optimis ya, membuat samian down. Samian nggak ke masjid, nggak sembahyang loh kan. Jadi dunia ini kan nggak bisa terlepas dari omongan manusia. Jadi sampai nggak perlu dengerin omongan manusia yang memang nggak penting buat saya. Sampai nggak perlu mikirin yang lain. Hidup itu simpel sih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Sudah cukup ya. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini, kita tetap harus mencintai Allah dengan jalan singkatnya, jalan pintasnya. Kita harus mencintai Rasul sama Al-Quran. Kalau kita udah cinta sama kedua ini, insya Allah semuanya akan berubah. Baik itu perilaku, perbuatan, dan lain sebagainya. Apa tadi belajarnya? How. Kita tetap harus how. Tetap raja. Salah satunya. Kita harus tetap, yang terakhir apa? Tawakal. Kita harus tawakal. Nggak boleh memaksakan kehendak Tuhan. Semua
semua punya takaran takdirnya masing-masing. Gak perlu disamakan. Iku apa HP-nya bagus, itu temanku bisa jalan-jalan gini. Gak perlu disamakan. Semua punya kebahagiaannya masing-masing. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian. Mbak Aliza tutup dulu. Kita baca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.